Review produk rapid test narkoba Chemtrue. Chemtrue adalah perusahaan asal Taiwan yang khusus memproduksi produk-produk rapid test, dan salah satunya kali ini yang akan kita bahas adalah rapid test narkoba. Rapid test ini bekerja untuk melakukan analisa kualitatif mengenai adanya senyawa narkotika dalam sampel urin manusia. Satu boxnya bisa kita lihat terdiri dari 25 test kit, di mana masing-masing test kit ini terbungkus oleh satu buah aluminium foil. Bentuknya kurang lebih seperti ini, satu pack. Expire date-nya terdapat pada bagian belakang, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini expire-nya 2018 bulan 3 tanggal 10 dengan lot number sekian, dan dia bisa digunakan untuk analisa amfetamin, AMP, morfin, dan THC. Yang kali ini akan kita coba review adalah yang 6 parameter ya. Berikutnya kita akan mencoba melakukan analisa kualitatif sampel urin menggunakan rapid test narkoba Chemtrue ini. Kali ini kita menggunakan rapid test 6 parameter. Bisa dilihat di sini ada 6 garis. Yang paling atas ini AMP adalah amfetamin ya. Itu untuk menganalisa adanya senyawa amfetamin. BZO adalah benzodiazepin, kemudian COC adalah kokain, MAMP adalah metamfetamin, MOR adalah morfin, THC adalah tetrahydrocannabinol atau biasa dikenal dengan marijuana. Pada sisi kanan ini bisa kita tuliskan ID apabila pasiennya memiliki ID tertentu, atau bisa juga diganti dengan nama. Kemudian dilengkapi pula untuk mengisi tanggal melakukan pengetesan. Nanti hasilnya apabila terdapat 2 garis berarti sampelnya negatif mengandung senyawa ini, dan apabila 1 garis berarti sampelnya positif mengandung senyawa tersebut. Sekarang kita mulai melakukan analisa kualitatif urin. Pertama-tama siapkan sampel urin yang diletakkan di dalam pot sampel dengan diameter kurang lebih sama atau lebih besar dari lebar test strip ini. Pastikan tinggi sampel urin itu sesuai dengan tinggi area pengukuran dan tidak boleh melewati batas merah ini ya. Di sini bisa kita baca, sample should not touch the red line. Jadi tinggi sampel nanti nggak boleh lebih tinggi dari red line ini. Setelah itu kita bisa masukkan strip ini ke dalam pot sampel seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat sampel urin mulai bergerak naik ke atas, membasahi seluruh permukaan pad strip. Kita tunggu ya sampai benar-benar sampai ke atas. Ya. Oke. Tadi sudah kita sampaikan ya bahwa hasilnya adalah apabila terdapat 2 garis berarti hasilnya negatif, dan apabila 1 garis berarti hasilnya positif. Nah, sepertinya sudah sampai ya di atas, kita diambil. Setelah diambil, kita letakkan di sini dan didiamkan selama kurang lebih 3 menit. Batas waktu pembacaan adalah 3-8 menit setelah dilakukannya penculupan, dan setelah melewati 8 menit pembacaannya tidak bisa lagi dilakukan. Nah, sudah diperhatikan makin lama garisnya menjadi semakin terang ya. Informasi tambahan, sampel urin yang digunakan itu sebaiknya sampel segar.
Kalaupun spesimen sampelnya harus didiamkan, maka dia harus disimpan pada suhu 4-8 derajat Celcius. Dengan suhu tersebut, sampelnya bisa dipakai hingga 2 hari, atau disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius untuk penyimpanan selama seminggu. Dan perlu diperhatikan, meskipun dia didinginkan, tetapi ketika akan digunakan, sampel tersebut harus dikembalikan atau didiamkan dulu ke dalam suhu ruangan sebelum digunakan. Ini agar sampelnya sesuai dengan pengukuran yang dilakukan. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa pengukuran ini hanya dilakukan untuk sampel urin manusia dan tidak boleh digunakan untuk selain manusia, karena bahan kimia yang digunakan di alat ini itu adalah yang khusus untuk manusia, ya. Kita masih nunggu 3 menit sebenarnya. Di sini bisa juga kita sampaikan bahwa semua pengukuran ini atau pengujian ini sama sekali tidak boleh bersentuhan langsung dengan tangan si penguji, karena nanti bisa menyebabkan kontaminasi silang yang berbahaya untuk pengujinya. Kemudian pengukuran ini hanya boleh dilakukan oleh profesional kesehatan. Setelah 3 menit, berikut hasilnya terlihat. Di sini hasil yang diperoleh semuanya negatif karena garis yang dihasilkan adalah 2 garis. Setelah ini sampel bisa dibuang karena sudah selesai. Mungkin hasilnya bisa difoto atau dilaporkan. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pengukuran ini tidak bisa dijadikan satu patokan diagnosa, karena kalaupun ditemukan hasil positif, itu tetap harus dikonfirmasi kembali di laboratorium. Tes ini hanya merupakan screening saja, sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Sederhana kan cara menggunakannya?